Halo, halo teman-teman. Maaf sekali ya, ternyata jaringan WiFi-nya ini bermasalah. Kami dari pihak Perpus sangat-sangat memohon maaf. Baik, saya mulai lagi. Ya, tadi gimana bisa diulangi dari awal atau dilanjut aja? Ya, gini ya teman-teman, saya ulangi aja ya dari depan ya. Secara cepat Iya, Bu. saja. Iya, ya. Untuk tema Puspas kali ini mengenai mengenal lebih dekat perpustakaan Unisa Yogyakarta. Kemudian visi kita menjadi pusat layanan global keASEAN dan kemuhammadiyaan berbasis teknologi guna menunjang catur dharma perguruan tinggi. Tentunya untuk misi kita sesuaikan dengan misi universitas. Kemudian untuk misinya ada 4. Yang pertama, menyediakan informasi yang mutakhir bagi aktivitas akademika secara berlanjutan. Ini dibuktikan dengan kita selalu menyediakan koleksi yang up to date, baik itu bentuk hard maupun elektronik. Kemudian misi yang kedua, mengembangkan pustakawan berkemajuan yang mampu menghadapi tuntutan zaman berdasarkan akhlak, ilmu, dan jiwa profesional. Ya, pustakawan kita sebagian besar dilatar belakangi oleh pendidikan perpustakaan, kemudian sudah memenangkan berbagai lomba, diantaranya lomba pustaka berprestasi tingkat nasional itu buku kepala kita juara 2 kali, dan mengikuti lomba pustakawan yang lain mengikuti lomba-lomba pustakawan berprestasi baik tingkat provinsi maupun daerah. Kemudian juga sudah tersertifikasi sertifikasi profesi pustakawan. Yang ketiga, misinya menyelenggarakan manajemen perpustakaan yang baik dengan jejaring yang kuat. Dibuktikan dengan kita bergabung dalam FPPTMA, Forum Perpustakaan Muhammadiyah Aisyah, dan Ibu Kepala kita merupakan Ketua Umum tingkat nasional. Kemudian misi yang keempat, mengembangkan layanan ini. Kenapa menjadi layanan unggulan? Karena tidak dapat ditemukan di universitas lain, ya, di perpustakaan lain. Mungkin kalau di perpustakaan lain hanya Muhammadiyah saja atau Asia saja, cuman kalau kita Muhammadiyah Aisyah seperti itu. Ya, maaf ya, ini masih 5.1 padahal 1.1 ya. Ya, tujuan Puspa kali ini bimbingan perpustakaan dan menyampaikan koleksi apa saja yang kita miliki, kemudian website kita dan juga medsos kita. Ini nanti untuk prakteknya akan disampaikan oleh pustakawan lain, yaitu Ibu Khairunisa. Kemudian untuk sasaran puspanya mahasiswa baru dan mahasiswa aktif tentunya ya. Selanjutnya, nah, untuk tata tertib di perpustakaan ini banyak sekali. Di antaranya kita buka dari Senin sampai Sabtu, untuk sekarang jam setengah 8 sampai jam 5 sore untuk Senin sampai Jumat, dan Sabtu jam setengah 8 sampai jam 3 sore. Dan juga tata tertib lainnya bisa dilihat di perpustakaan langsung atau di websitenya perpustakaan di lib.unisazogja.ac.id. Kemudian, nah, ini yang banyak yang belum tahu ya, kalau teman-teman semua meminjam koleksi tetapi ternyata melebihi batas yang ditentukan ya, nah, kenakan denda. Kemudian dendanya bisa dibayar melalui cash atau ShopeePay atau melalui link aja atau transfer GoPay. Ini nanti untuk barcode scan-nya nanti langsung di perpustakaan. Untuk koleksi kita, koleksinya banyak ya. Tentunya ada buku yang cetak, ada buku, jurnal, prosedur, dan tugas akhir. Dan untuk non cetak ada e-book, e-journal,
dan repositori. Apa itu repositori? Repositori itu bisa juga diartikan sebagai e-library-nya atau digilib-nya. Digital library-nya Unisa Yogyakarta beralamatkan di sini. Repositori digilib.unisayogya.ac.id. Nanti bisa dipraktekkan langsung dengan Ibu Nisa. Nah, koleksi lainnya ini yang saya bilang tadi, Amcor Aisyah Muhammadiyah Corner, dan juga e-library Unisa Yogyakarta ini yang merupakan aplikasi digital yang berbasis web dan Android. Ini nanti juga teman-teman bisa download sendiri, tapi untuk iOS masih belum bisa digunakan. Selanjutnya untuk website kita ada di lib.unisazogja.ac.id. Ini berisi berbagai koleksi ya, dan juga bisa melakukan pencarian melalui website ini. Kemudian nanti untuk prakteknya teman-teman bisa menggunakan berbagai tautan penting untuk mendapatkan e-journal. Nanti akan dipraktekkan juga oleh Bu Khairunisa. Ya, saya cepat saja ya untuk media sosial. Nah, untuk teman-teman semua bisa juga, bukan bisa juga ya, ini termasuk juga promosi bagi kami. Silakan teman-teman follow Instagram kami, Facebook kami, dan subscribe YouTube kami. Ya, karena sering kita melakukan update informasi tentunya biasanya di Instagram, kemudian Facebook dan YouTube kita, apa yang kita lakukan biasanya kita upload di YouTube. Selanjutnya untuk serba-serbi ya, ini sebagai contoh aja, kita sudah reakreditasi di Juli 2021. Maaf, ini 21 ya harusnya. Reakreditasi, dan tahun 2014 kita akreditasi A. Reakreditasi kita alhamdulillah juga mendapatkan A. Dan diharapkan semoga perpustakaan Unisa semakin lebih baik lagi dan selalu mempertahankan nilai A bahkan unggul. Nah, ini yang salah satunya aja ya, kunjungan Menteri Pendidikan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim dan banyak lainnya. Dan ini yang terakhir dari kunjungan mahasiswa TLM dari Universitas Kuala Lumpur, Malaysia. Oke. Ini untuk WA kita dilayani saat jam kerja. Silakan teman-teman WA, cuman maaf kalau slow respon karena WA yang masuk tuh tiap hari banyak sekali, terutama menanyakan tentang tugas akhir ya, biasanya seperti itu. Baik teman-teman, sebelum kita praktek, ada pertanyaan? Silakan, kita sifatnya santai aja ya teman-teman ya. Jadi silakan kalau mau bertanya atau mungkin pertanyaan lain yang mungkin ada mahasiswa tugas akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir di sini boleh bertanya. Tidak harus mengenai perpustakaan. Baik, sudah saya stop share dulu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Nisa, halo Bu Nisa. Oh ya, Bu Nisa sebenarnya sudah siap. Sebentar kami ganti ini dulu ya, PC dulu ya. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu Nisa. Oke, baik. Mohon maaf atas
ketidaknyamanannya ya. Ini tadi ada beberapa masalah. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita akan praktek. Sebentar. Untuk prakteknya, silahkan membuka di lib.unisayogya.ac.id. lib.unisayogya.ac.id. Nah, di sini terdapat untuk pencarian pustaka. Jadi untuk pencarian pustaka, kita untuk yang koleksi tercetak, kita menggunakan SIM PTT perpustakaan. Klik di sini, nah tampilannya akan seperti ini. Kemudian nanti seumpamanya akan mencari buku tentang penelitian kesehatan. Silakan ditulis di judul di sini penelitian kesehatan. Kemudian klik cari. Nah, di sini akan ada banyak judul. Semuanya ini, semuanya yang kita cari adalah Kapita Selecta Kuesioner, kemudian kita klik di sini. Untuk mencari bukunya di rak buku, maka yang perlu diperhatikan adalah nomor klasifikasinya ini. Di sini ada informasi kode pustakanya ada di rak mana, kemudian bukunya ini tahun berapa, pengarangnya siapa, kemudian terbitan dari mana, ini kita sudah tahu di sini. Seperti itu untuk pencarian buku. Kemudian untuk pencarian jurnal. Nah, ini biasanya bagi mahasiswa yang semester akhir atau banyak juga mahasiswa yang sedang membuat paper untuk mencantumkan jurnal di sana. Nah, kita klik aja di tautan penting. Nah, daftar tautan penting kenapa hilang? Nah, ini aja. Kita scroll ke bawah ya. Scroll ke bawah. Di sini ada EBSCO, ada OneSearch, ProQuest, ada DOAJ, ada Wile, juga ada OJS, ada buku. Nah, untuk e-book, yang yang dimiliki oleh perpustakaan itu harus seperti yang dikatakan Ibu Ina tadi, harus mengunduh aplikasi. Di sini bisa diunduh, kemudian di perpustakaan juga ada poster yang cara mengunduh singkat. Di perpustakaan ada ditempelkan di papan pengumuman. Kemudian untuk jurnal-jurnal kita untuk berbahasa Indonesia biasanya lebih familiar dengan yang bahasa Indonesia, maka bisa menggunakan Sinta. Kemudian OJS-nya Unisa. Nah, untuk yang ProQuest dan lainnya ini, kita juga dilanggankan oleh Perpustakaan Nasional. Untuk Perpustakaan Nasional, cara mengaksesnya, itu harus mendaftar dulu. Mendaftar di koleksi digital berlangganan. Kemudian diklik. Kalau seumpamanya sudah memiliki nomor anggota, kita tinggal memasukkannya di nomor anggota dan password. Namun kalau belum, kita bisa daftar dulu. Ada berbagai macam sumber informasi yang ada di Perpusnas. Ada Cambridge, ada Britannian e-book, Emerald, Cheng Learning, ada ProQuest juga, LexisNexis. Nah, kalau seumpamanya belum mendaftar, silakan klik daftar anggota di sini. Pendaftaran secara online melalui, nah kemudian diklik. Di sini, klik daftar di sini. Nah, nanti ada persyaratan seperti ini, kemudian lanjut.
Yang harus dilakukan adalah mengisi apa yang ada di sini. Nomor identitas, password, nama lengkap, tanggal lahir, alamat tinggal, nomor HP, nomor instansi, dan ini harus lengkap. Kemudian setelah diisi, klik saya menyatakan data ini benar di sini, kemudian nanti akan terdaftar dan akan di nomor itu akan nomor pendaftaran akan dikirim melalui email. Itu untuk untuk e-resources-nya, dan Perpusnas juga memiliki e-Pusnas. Ya, e-Pusnas di sini bisa di-download ya, di sini. Download sekarang. Kalau seumpamanya pakai Android, nanti silahkan cari di e-Pusnas, nanti akan muncul. Dan di sini juga banyak buku-buku buku-buku pelajaran, buku-buku penelitian. Ada juga buku untuk anak-anak juga ada. Itu yang untuk Perpusnas. Kemudian untuk EBSCO ini adalah jurnal internasional yang dilanggan oleh perpustakaan. Nah, jika menggunakan WiFi Unisa, maka tidak perlu untuk sign in. Nah, tapi seumpamanya kalau ada di rumah, maka diperlukan username dan password. Nanti untuk username dan password bisa minta linknya di perpustakaan Unisa yang menggunakan nomor WA tadi, atau bisa datang langsung ke perpustakaan juga bisa. Cara mengaksesnya jika sudah tampilannya seperti ini, kita klik select all. Biasanya kita pilih semuanya, kemudian continue. Nah, untuk dipahami, untuk yang EBSCO ini adalah untuk jurnal yang berbahasa Inggris. Seumpamanya kita akan mencari tentang psikologi. Nah, ini kemudian search. Nah, di sini banyak sekali, ada 1 juta lebih ya pencariannya. Maka kita perlu batasi. Bagaimana cara membatasinya? Nah, to limit ini kita mau mencari yang tentang full text. Kita klik full text di sini. Di sini sudah menjadi 200-an. Kemudian mau yang 10 tahun terakhir. Dari tahun, tinggal digeser aja ini di data publikasi. Mamanya saya mau cari dari tahun 2013. Nah, itu nanti langsung update. Hanya tinggal 126 ribuan. Kemudian saya akan mencari yang hanya jurnal akademik saja, kemudian klik di sini. Nah, ada berapa ini? Ada 104. Kemudian, kalau seumpamanya kita mau melihat abstraknya, ini bisa dilihat abstraknya, tapi kalau kita mau lihat full text-nya langsung, kita klik PDF-nya. Nah, untuk mensitasi, nah ini jurnalnya seperti ini tampilannya. Kita bisa download secara langsung dengan ini ya, petunjuk download. Kemudian kalau kita mau sitasi, karena kalau membuat penelitian atau makalah itu kan harus punya referensi ya, dan di situ harus tulis citasinya, maka diklik di sini. Ada kotak kecil ini di sini, diklik. Nah, kita sudah bisa memilih. Ya, kita akan menggunakan citasi seperti apa. Kalau biasanya kita menggunakan apa yang Edison. Nah, ini nanti kita tinggal di copy paste saja, nanti bisa di copy,
apa namanya di Word kita. Sebenarnya ada cara lain yaitu dengan reference manager. Namun karena kita belum sampai ke sana, kita masih awal, kita belum membahas reference manager ya. Nah, itu apakah sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita coba. Ya, monggo. Ada yang bertanya? Oh, baik. Belum. Ya, belum. Untuk EBSCO kita cukupkan untuk sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita ulangi lagi. Nah, kemudian selain EBSCO di sini ada OneCert. Nah, OneCert ini untuk mencari koleksi buku apa yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa mencari apa namanya? Mencari koleksi buku yang ada di seluruh Indonesia. Agak nyata. Oke, kita lewati dulu yang ini yang OneCert. Kita ke Wiley. Nah, yang Wiley ini kita juga melanggankan Wiley jurnal berbahasa Inggris juga. Kemudian untuk Wiley memang harus login dulu. Nah, untuk username dan passwordnya ini bisa dicatat atau nanti bisa dilihat bisa minta linknya kepada kami. Kemudian login. Nah, ini sudah Unisa. Kalau di Wiley kita yang langganan itu ada lebih ke kebidanan. Tapi yang lainnya tidak menutup kemungkinan juga ada, tapi kadang terkunci. Karena kita yang langgan adalah kebidanan, kita coba cari yang kebidanan dulu ya. Kita cari yang postpartum. Apakah ada di sini? Ya, ada. Sama seperti yang EBSCO tadi. Kita juga bisa membatasi tahunnya. Namanya dari tahun 2012. Kemudian hanya ada 18 jurnal dan 1 buku. Nah, ini masalahnya sekarang ini tidak ada tidak ada kunci. Nah, bagaimana kalau yang tentang jurnal midwifery? Ya, sebentar. Ya, sebentar. Midwifery. Midwifery and women health. Kita yang cari jurnal. Nah, kita klik di sini. Nah, ini adalah jurnal langganan yang dari Wiley yang kita miliki. Kita bisa mengaksesnya dari sampai tahun terbaru. All issue, current issue. Current issue berarti yang tahun ini
yang bulan September sampai Oktober 2022. Nah, di sini sudah free access karena kita sudah melanggan, jadi kita bisa mengaksesnya. Seumpamanya kita klik di sini, PDF-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk citasinya, tinggal klik di sini nanti. Klik. Nah, kayak seperti ini, nanti di sini bisa formatnya seperti apa, kemudian download citasi ini. Download citasi house. Nah, seperti ini ya. Yang midwifery ada yang ditanyakan? Yang nilai? Belum ada? Baik. Kalau belum ada, setelah Wile, kita menuju ke kita menuju ke DOAJ. Nah, DOAJ ini ada jurnal yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia. Karena di sini ada banyak negara. Nah, kemudian seumpamanya kita mau mencari tentang literasi informasi, kemudian search. Karena tadi berbahasa Indonesia, maka kata kuncinya tadi berbahasa Indonesia. Kenapa ini? Ya, keyboard. Found result. Oke, coba cari yang lainnya. Di sini ada prodi apa saja ya? Ada yang arsitek? Nggak ada. Coba kita cari, ada nggak ya? Wah. Ya. Ini tampilannya. Sebentar, saya cari yang arsitek. Atau komunikasi saja. Di title ada nggak ya? Nah, ini ada jurnal dakwah dan komunikasi. Nah, ini juga ada. Diklik saja di sini. Nah, nanti bisa diklik di sini ada websitenya. Karena DOAJ itu tidak langsung kayak apa namanya kayak EBSCO tadi ya. DOAJ itu kumpulannya nanti lebih ke judul jurnalnya. Nah, seperti judul jurnal seperti ini. Jurnal dakwah komunikasi. Nah, seumpamanya nanti mau cari jurnal arsitek dengan namanya arsitek, nanti juga seperti itu. Nanti di situ kita bisa lihat apa saja yang ini contohnya. Ada penelitian dari Unisa. Unisa ini. Bisa diklik PDF langsung ini. Dan juga bisa di-download di sini. Ini kita bisa menyimpannya juga. Itu untuk yang DOAJ. Ada yang lainnya? Ada pertanyaan nggak yang DOAJ? Ini aja. Baik. Kemudian untuk yang selanjutnya setelah DOAJ, nah di sini ada Sinta. Sinta itu sama kayak DOAJ, karena di sini kita bisa mencari nama jurnalnya. Karena Sinta itu kan dari Dikti ya, jadi kita bisa mengakses apa namanya jurnal-jurnal seluruh Indonesia. Contohnya ada enggak ya? Jurnal kebidanan. Kita cari. Kayak ya. Jurnal kebidanan dan keperawatan apa ya? Jurnal kebidanan dan keperawatan. Dan keperawatan yang punya Unisa, nah yang ini. Kita bisa tahu di sini, oh ini sudah
Sinta berapa. Ini contohnya punya Anissa ya. Sudah masuk Google Scholar, website. Nah, dan di sini juga sudah masuk ke Sinta 3. Nanti diklik, nanti yang muncul adalah website dari Jurnal Kebidanan Asia. Umpamanya ini implementasi peraturan pemerintah tentang pemberian ASI eksekutif, perbandingan kejadian postpartum dan lain-lain. Nah, seperti itu untuk Sinta. Kemudian ada yang tanya lagi. Nah, untuk yang Sinta tadi ini berkaitan dengan online jurnal di sini. Nah, ada Jurnal Kebidanan Asia. Kalau ini lebih terperinci lagi ya, karena kita sudah punya website sendiri. Ini untuk Journal of Health and Studies, kemudian Jurnal Arsitek dan Perencanaan juga sudah ada di sini. Kemudian ini Journal of Health Technology Assessment in Library, kemudian International Journal of Health Science and Technology juga ada. Nah, ini juga physical terapinya juga ada. Banyak ya yang di jurnal yang sudah kita miliki. Ini nanti seumpamanya ada mahasiswa arsitek seumpamanya mau mengakses ini, tinggal diklik aja. Oh, saya mau langsung ke current issue. Current issue berarti terbitan terbaru. Nah, ini terbitan terbaru ini di sini ada apa saja, bisa dicari. Ini terakhir terbit masih tahun 2021 bulan November. Kalau mau melihat penelitian yang sebelumnya, kita bisa lihat, cek di archive. Nah, ini seumpamanya saya mau cari yang volume 1, ada siapa saja juga bisa di sini dilihat. Dia juga bisa dilihat full text, bisa di-download nanti ya. Oke. Begitu. Ada pertanyaan? Untuk yang punya username dan password itu kita hanya yang EBSCO sama Wile. Kalau Wile itu walaupun walaupun sudah memakai WiFi, tapi memang harus login, karena kemarin ada terkendala beberapa hal karena perpindahan dari Stikes Aisyah ke Unisa itu. Kenapa nggak bisa gabung, saya kurang paham dari vendornya. Tapi ya untuk yang EBSCO jika menggunakan WiFi Unisa atau jaringan Unisa tidak usah login. Tapi kalau seumpamanya waktu di rumah mau mengakses EBSCO, maka harus login. Itu nah ini untuk buku bahasa Inggris kita menggunakan library Genesis. Nah, ini sebenarnya biasanya kan dosen-dosen itu kan menggunakan buku yang berbahasa Inggris. Nah, tapi kita nggak punya. Nanti kita bisa cek apakah di library Genesis itu ada apa enggak bukunya. Contohnya apa ya? Bioteknologi nanti. Tapi biasanya itu judulnya kan spesifik ya, nanti bisa dicari. Nah, ini kita bisa tahu ini tahun berapa di sini, di sebelah sini. Ada nggak yang terbaru tentang bioteknologi? Oh, nggak ada, ternyata adanya yang lama-lama. Ya, contohnya aja, kebetulan yang bioteknologi. Nah, seumpamanya saya mau butuh ini yang from bioteknologi itu Genemos ini, kemudian diklik. Ini sampulnya bisa diklik lagi, kemudian nanti bisa get.
get di sini, nanti kemudian waalaikumsalam. Mau ketemu Bu Irham. Oh, maaf, aku Islamnya baru di Malang, di Surabaya. Oh, di Surabaya. Kalau undur 4 hari, Mbak. Hah? 4 hari. Mas dari mulai hari ini. Sama itu dulu, nggih. Sama ibunya dulu. Oh, iya. Kemudian nanti kita get ini, dia bisa kemudian bisa download sendiri. Nah, ini sudah ada ya, sedang mendownload di situ. Get. Kalau tidak ada tulisan get, nanti diklik sampulnya biasanya ada. Itu untuk yang aplikasi Kubuku nanti akan ada pembahasan sendiri cara mendownloadnya, kemudian bagaimana cara mengaksesnya, memanfaatkannya, nanti akan ada pembahasan sendiri. Kemudian apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Belum ada pertanyaan? Silakan teman-teman yang mau bertanya, atau mungkin lanjut ke repositori, Bu Nisa. Ya, repositori. Sebentar. Bentar ya. Repositori. Nah, ya, untuk repositori. Nah, ini di sini ada OneGate Resources. Di sini kita klik. Nah, untuk repositori Unisa, kita ada ePrint, tapi untuk ePrint ini adalah yang kita upload adalah naskah publikasi dari penelitian mahasiswa-mahasiswa. Untuk beberapa prodi memang tidak ada di repositori karena kebijakan fakultas, jadi mereka tidak memberikan naskah publikasi karena akan dipublik di jurnal luar. Nah, untuk OneGate Resources ini bisa mencari repositori, kemudian jurnalnya apa namanya, jurnalnya yang di OJS tadi juga bisa. Misalnya kita cari apa ya, dikasih clue kurang saya, contohnya apa? Bingung saya kalau apa ya, back pain, low back pain. Kemudian kita cari. Nah, di sini hasil pencarian di sini bisa dari e-jurnal. E-jurnal itu yang tadi OJS tadi, kemudian jurnal langganan itu ada Wile, kemudian repositori itu yang ePrint-nya perpustakaan. Nah, seumpamanya kita mau cari yang hanya di repositorinya saja, mau lihat contoh kakak kelasnya. Nah, kita diklik di repositori, kemudian dilihat, oh ini kayaknya yang latar hubungan ini, saya mau cari yang ini, diklik saja. Nah, ini sudah ada naskah publikasinya. Nah, seperti itu. Seperti itu. Kemudian, tapi seumpamanya saya mau mencari yang dari jurnal langganan, diklik saja. Ini ada di Wile Online Library, diklik. Nanti hasilnya seperti apa? Apakah
Nah, tapi hanya abstraknya ya ini ya. Karena kita tidak berlangganan, maka hanya abstraknya saja di sini. Itu. Kemudian kalau mencari yang di e-jurnalnya Unisa, nah ini contohnya ini. Oh, ini langsung download ternyata. Jadi langsung download. Oke, di open aja. Nah, ini ada di jurnal Physical Therapy November 2001. Nah, ini untuk yang OneGate Resources ya. Jadi ini pencarian satu pintu untuk mendapatkan satu kata kunci. Jadi low back pain itu nanti yang ada di e-jurnal, di repositori maupun di jurnal langganan semuanya akan muncul di sini kalau diklik semua hasil di sini. Ada jurnal Wile di sini, ada di Digilib Unisa. Nah, itu nanti bisa di back kayak di Google itu. Begitu? Apakah ada yang bertanya? Belum ada. Baik, untuk presensi, untuk evaluasi sudah ada di kolom chat. Monggo silahkan diisi ya. Silakan diisi. Kalau ada yang bertanya, monggo silakan, tidak apa-apa. Kami membuka ruangan untuk berdiskusi. Mohon maaf untuk yang ada di sini, apakah ada yang semester 1 atau akhir? Yang satu, semester 1 ada? Boleh acungkan jari. Atau yang semester akhir? Nggak ada ya. Baik. Untuk yang Pada malu-malu ini Bu Nisa. iya, nggak ada yang bertanya juga ini. Mungkin sudah paham semua. Iya. Ada Ini yang bertanya? kegiatan kita setelah KBM ya Bu Nisa ya. Sebelumnya kegiatan Puspa ini kita adakan Zoom, dan karena belum masa ini ya, masih masa pandemi kemarin, kita tuh alhamdulillah banyak yang mengikuti, mungkin karena hari ini juga banyak yang kuliah ya Bu Nisa. Jadi Ya. kita jadwalkan ulang lagi Bu Nisa, dan teman-teman biasanya kita juga untuk kegiatan literasi informasi ini tidak hanya melalui Zoom, kita juga melakukan tatap muka. Contohnya nanti seperti di S2 di matrikulasi, kita juga mengisi di kelas ya. Contoh untuk S2 kita ada Mendeley, dan di kelas reguler S1 D3 D4 kita juga masuk di dalam kelas, dan next time kita jadwalkan ulang sebagai bimbingan literasi lanjutan kita ya Bu Nisa ya. Seperti itu. Dan ini ada pertanyaan Bu Nisa. Linknya nggak bisa dibuka. Link presensi. Oh, nggih, baik, kami tag dulu. Sebelumnya teman-teman ada pertanyaan? Sebenarnya banyak sekali materinya yang akan kita sampaikan, cuman untuk beberapa materi contohnya yang di e-library tadi ya, kita harus dalam satu kegiatan Puspa khusus, karena materi yang akan kita dalami nanti lumayan panjang seperti itu. Gimana Bu Nisa? Sebenarnya ternyata tadi udah bisa ya Bu Nisa? Bisa ya. Di copy paste coba Mbak, di copy paste. Sebentar. Atau kalau enggak,
Kalau enggak, Yang coba lain pakai bisa nggak ya coba teman-teman? pakai yang ini ya. Coba pakai yang Oh, saya iya. share di itu ya. Ini saya share lagi. Soalnya ini sudah masuk, ada beberapa 21 sudah masuk. Udah 25. Tidak ada yang bertanya ini? Ada malu Bu Nisa. Oke, untuk teman-teman jangan lupa ya follow Instagram sama medsosnya perpustakaan. Dicatat dulu. Nanti kita juga share di Nah, ini ya. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita foto dulu, Bu Ina. foto. Ayo, Ayo sebentar. foto dulu. Kan buka open kamera. Mohon apa namanya? Open anu ya. Open kamera. Nanti buat SPJ. Mbak Dita minta tolong ya. Ya, yang lain saya hitung ya. Tapi Itu banyak masih belum. banyak loh yang masih off kamera. Ayo dong Mbak. Mbak Dena, Mbak siapa lagi ini, Mbak Erma, Mbak Nur Khairani. Ini masih banyak yang belum. Masih banyak yang belum. Baik, diminta tolong difoto ya Bu Ina, Bu Dita. Siapa? Bu Dita ya? Ya. Udah seadanya saja untuk itu, oke? Baik, gitu. Dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya ya teman-teman ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau apa, silahkan menghubungi perpustakaan atau bisa WA. Tapi ya itu tadi agak WA-nya agak lama. Soalnya nggak ada admin khusus, jadi kita menunggu siapa yang free dulu baru bisa membalas. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang kalau WA kok balesnya lama, kadang WA-nya sekarang balesnya besok. Tumpuk-tumpuk saking banyaknya ya. Ya, mungkin dicukupkan sekian, Lina. Ya, baik teman-teman semua, terima kasih banyak atas partisipasinya kali ini. Next time kita akan melakukan kegiatan puspa karena ini kegiatan rutin ya dengan tema-tema menarik lainnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Kami Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya stop share. Bu Nisa di live aja nggak apa-apa ya.